Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Berkaitan dengan telah masuknya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah pada besok hari maka perlu saya sampaikan bahwa orang yang sakit asam lambung itu jangan khawatir jangan khawatir untuk berpuasa jangan karena sakit asam lambung kemudian merasa tidak kuat atau apa sehingga dia meninggalkan puasa karena sesungguhnya puasa itu sangat baik sekali dan itu adalah salah satu obat daripada sakit asam lambung Jadi jangan khawatir bahwa puasa ini itu sangat baik sekali buat orang asam lambung. Kenapa demikian Karena orang yang asam lambung jika dia puasa maka lambungnya itu bisa beristirahat bisa beristirahat sehingga istilahnya kalau dia masih dalam masa pengobatan maka dengan adanya istirahat itu maka akan lebih cepat perbaikan di lambungnya karena dibantu dengan puasa itu Jadi puasa itu akan membantu pengobatannya Dan kalau misalnya selama ini dia berobat dengan dosis yang 3 kali atau 4 kali sehari sekali minum itu dengan puasa dia cukup 1 kali atau 2 kali saja jadi dengan puasa ini cukup dia minum obatnya pada saat sahur mau makan sahur kemudian pada saat azan maghrib mau berbuka puasa jadi cukup pemakaian obat cukup cukup rendah karena apa karena puasa itu sendiri sudah menjadi obat demikian jadi saya tegaskan di sini bahwa kita jangan takut atau khawatir untuk berpuasa karena puasa ini adalah obat. Jadi kalau kita berpuasa maka akan lebih mempercepat menyembuhkan asam lambungnya Jadi kalau orang yang sudah biasa berpuasa misalnya hari Senin dan Kamis serta puasa-puasa sunnah pada hari-hari yang ditentukan maka itu sangat membantu sekali untuk mengobati asam lambungnya Jadi jangan kita khawatir, takut untuk berpuasa ini karena kita percayakan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa niat kita puasa adalah untuk menyembuhkan sakit asam lambung kita Insya Allah penyakit ini akan bisa disembuhkan dengan adanya puasa ini. Itu yang perlu saya sampaikan mengenai puasa Selanjutnya yang ingin saya sampaikan itu adalah mengenai pentingnya kita menjaga kesehatan kesehatan dalam arti untuk supaya kita tetap sehat dan lambungnya juga
kalau dia dalam pengobatan cepat sembuh, maka perlu diperhatikan adalah ya, itu yang penting ya, kita itu jangan punya rasa takut, panik, dan cemas gitu ya. 3 itu gitu, takut, panik, cemas itu jangan jangan punya ada rasa itu. Kemudian pikiran kita harus selalu positif ya, positive thinking ya. Jangan kita berpikir ngawur atau mengada-ada gitu. Selanjutnya ya, kita juga jangan begadang misalnya ya. Nah, makan kalau misalnya pada bulan puasa ya, ya tetap harus sahur ya, jangan tidak sahur ya. Jadi makan ini penting gitu ya. Karena kalau kita di hari-hari biasa ya, kalau makannya terlambat atau makannya lupa makan, nah itu bisa mempengaruhi sakitnya gitu ya. Kemudian kita tetap melakukan protokol kesehatan ya, maksudnya seperti ya di COVID juga ya, sama ya, artinya kita tetap coba minum-minum vitamin gitu ya. Nah, multivitamin, berjemur ya, supaya kita kesehatan kita tetap terjaga gitu, vitalitas kita terjaga. Juga jangan lupa misalnya seminggu sekali ya, itu badan kita diurut gitu ya, diurut, pijat urut, supaya badan kita tetap segar gitu ya. Karena orang sakit asam lambung ini kan banyak sakitnya ya, badannya banyak sakit, terutama bagian pinggang ya. Dan sakit itu diakibatkan karena otot dan uratnya itu tegang gitu ya. Karena asam lambung ini membuat tegang otot dan urat kita ya. Jadi kalau dengan adanya pijat urut tadi itu akan menyegarkan badan kita. Itu sama dengan kita melakukan olahraga sebetulnya ya. Yang penting di sini ya, jangan kita pijat urut di bagian perut, itu yang penting gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia masuk di bagian perut itu sangat berbahaya gitu ya buat lambungnya. Karena kan lambung itu dalam keadaan terluka, kemudian dipijat-pijat ya menjadi berbahaya gitu ya. Gitu yang mengenai untuk menjaga kesehatan kita gitu. Di samping itu ya kita tetap berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita cepat sembuh gitu. Itu saja saya rasa yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan wawasan serta bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.